Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Anissa Aulia dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan video podcast Learning Journal mengenai materi manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Selamat mendengarkan. Manajemen aparatur sipil negara. Manajemen ASN adalah kegiatan pengelolaan dan pengaturan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil yang diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yang berkedudukan untuk menjalankan kebijakan pemerintah serta bebas dari pengaruh intervensi siapapun dan menjamin keutuhan dan persatuan ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berikut adalah hak dari PNS dan BPPK sebagai aparatur sipil negara. Hak ASN harus diimbangi dengan kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan hukum yang berlaku, serta kewajiban lainnya yang harus dijalankan oleh ASN. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN harus selalu berpedoman pada kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. Karena kode etik dan kode perilaku berfungsi sebagai pedoman, standar penilaian sifat dan perilaku, serta panduan norma bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang ASN menyantumkan apa yang disebut dengan sistem merit. Pada pokoknya, sistem merit adalah konsepsi dari manajemen SDM yang menerapkan objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yaitu mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, serta promosi. Sistem merit dilaksanakan untuk mendukung prinsip akuntabilitas dalam sektor publik serta mendorong motivasi dan produktivitas kerja bagi ASN. Berikut adalah mekanisme pengelolaan ASN yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 93 Undang-Undang ASN. Sistem merit juga diterapkan dalam proses pengisian, penggantian, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat maupun daerah. Berikut adalah fungsi dari Korps Profesi Pegawai ASN dalam mencapai tujuannya untuk menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi ASN, dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN dibutuhkan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Whole of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk pelaksanaan pembangunan kebijakan, manajemen program, serta pelayanan publik. WOG penting untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan, serta memahami kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama terhadap adanya persaingan sektor serta potensi disintegrasi bangsa. Pelayanan publik dilakukan dengan penyediaan barang ataupun jasa kepada masyarakat dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah sesuai dengan sektornya masing-masing. Pendekatan dalam praktek WOG dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial. Yang menjadi tantangan dalam praktek WOG adalah adanya perbedaan dari kapasitas SDM serta perbedaan nilai budaya dan organisasi terhadap institusi yang terlibat, serta mewujudkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi tersebut. Praktek WOG dalam pelayanan administrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat, pelayanan jasa di bidang pendidikan dan kesehatan, pelayanan barang di bidang penyediaan jaringan telepon dan listrik, dan pelayanan regulatif melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan publik. Pelayanan publik memiliki 5 macam pola pelayanan, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, serta pelayanan elektronik. Untuk mewujudkan world of government yang baik, maka kita harus memenuhi syarat, budaya dan filosofi dengan menggabungkan dan adaptasi nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya, cara kerja yang baru dengan penyelenggaraan kepemimpinan yang dapat berbagi antar sektor,
akuntabilitas dan insentif yaitu penyusunan outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, serta cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, serta pelayanan dengan pendekatan bahwa masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Dan berikut adalah penerapan atau best practices dari whole of government di beberapa negara yaitu Inggris, Australia, Amerika Serikat, serta Malaysia. Tujuan dari bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara dilakukan dengan check and balances system sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang terintegrasi dan saling mengontrol. WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu dengan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh kemampuan dan sumber daya negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Sedangkan WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah dilakukan dengan pemberian otonomi daerah. Dan berikut adalah beberapa asas-asas yang berkaitan dengan WOG yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau suatu organisasi dengan mengacu pada aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelayanan publik dilakukan dengan menyediakan barang atau jasa. Barang atau jasa dibagi menjadi dua, yaitu barang atau jasa publik yang memiliki rivalry dan excludability yang rendah sehingga dapat digunakan secara bersama-sama, serta barang atau jasa privat yang memiliki excludability dan rivalry yang tinggi. Dan di antara kedua jenis barang atau jasa tersebut terdapat barang atau jasa semi-publik dan semi-privat. Dan berikut adalah beberapa jenis contoh dari barang atau jasa publik, privat, maupun semi-publik dan semi-privat. Pelayanan publik mengalami perubahan dari masa ke masa. Diawali dengan Old Public Administration, di mana negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian berlaku New Public Management yang memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik yang berorientasi pada keuntungan. Di mana pada saat ini masyarakat harus membayar biaya mahal untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga muncul New Public Service sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap penyediaan layanan dasar tanpa biaya mahal kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan pelayanan prima, maka kita harus selalu berpedoman dan melaksanakan prinsip pelayanan publik berikut ini. Kita harus memahami fundamental dalam pelayanan publik, di mana pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi yang diselenggarakan oleh pajak yang dibayar oleh warga negara untuk mencapai kemajuan bagi bangsa, serta memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan juga memberikan proteksi bagi warga negara. Dan kita harus menghindari patologi birokrasi yaitu penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi yang menyebabkan inefisiensi, red tape yang dapat menyebabkan suap, konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta enggan melakukan perubahan ataupun inovasi. Yang dapat dilakukan dengan menerapkan budaya birokrasi yaitu memiliki kode etik birokrasi, menerapkan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki code of conduct, dan memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Dan berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelayanan prima. Dalam memberikan pelayanan publik, kita harus memiliki sikap passionate atau bersemangat, progresif yaitu termaju, proaktif, prompt atau tanpa kecurigaan, patience atau penuh kesabaran, proporsional, dan functional atau tepat waktu. Praktik etiket pelayanan publik. Etika dan etiket adalah dua hal yang berbeda. Etika artinya moral dan etiket berarti sopan santun, namun keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN adalah mengenai sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya, yang mana seluruh hal tersebut harus didasari oleh sikap sopan santun, sikap menghormati, sikap penuh perhatian, suka menolong, tenggang rasa, sikap ramah, dan sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Sehingga kita dapat memudahkan hubungan yang baik dengan setiap orang, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain, dan dapat menghargai orang lain. Praktik pelayanan yang harus diperhatikan ASN adalah etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, dalam bersalaman, bertamu atau menerima tamu, menangani keluhan pelanggan, serta etiket bertelepon. Sekian video podcast Learning Journal dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.